Beda nanti cerita di coaching itu. Bagaimana dia kemudian naikin keinginannya. Dia naikin keinginannya. Karena kalau sudah di depan Allah, bos, ya Allah saya minta 100 juta. Nih lihat, ya Allah saya minta 1 miliar. Sama tidak? Kalau sudah di depan Allah, it's same. Sama aja. Di up sama dia, down. Ya Allah, saya mau netbook. Saya mau MacBook Air. Begitu dia doa. Dan di luar dugaan saya, dia kerjain itu 2 minggu berturut-turut dengan sholawat 1000 kali setiap pagi. Kalau sekolah nggak sempet nih begini. Yang schoolingnya prima agama insya Allah bisa begini. Jadi habis sholat dia 8 rakaat gitu, terus dia duduk, dia sholawat. Allahumma sholli ala 1000 kali dihadiahkan kepada Rasul. Wirda pun di situ akan bercerita. Kata papa, kalau kita nyebut nama orang, langsung beres urusan sama lembaga yang manapun yang di bawah kontrol dia. Begitu juga kalau kita punya permintaan, kalau kita sebut nama kekasihnya, yakni Allah punya kekasih yang Muhammad, maka seluruh permintaan kita Allahumma shalli sallim barik kali akan selesai. Wirda loh Pak yang ngomong, coachingnya ke anak kecil. Dapat kira-kira 2 minggu, emaknya tahu, mamahnya tahu kalau Wirda pengen notebook, pengen MacBook. Istri saya cerita, dibuka pintu. Kak, ayo kita pergi ke Mall Puri. Wirda teriak, asik obatan. Jadi mah kita beli MacBook. Oh dia salin dulu. Wirda mandi, Wirda kemudian ganti baju dan dia berangkat sama istri saya ke Mall Puri Indah. Apa kata istri saya? Kak, itu dia toko MacBook. Salawatin dari dekat. Ternyata istri saya sama kayak saya. Wirda bilang, kirain kakak, mama lah jawaban dari Allah. Lihat bagaimana cara Allah bekerja, unpredictable, nggak bisa diduga. Ternyata kata mama, kak tempel tangannya di toko, bilang sama Allah yang ini. Selang 1 hari kemudian netbook itu dia dapatkan, MacBook itu dia dapatkan. Dari mana jalannya? Saksikan kuliah online bersama Wirda di 700 cabang prima agama terdekat di kota Anda. Iklannya Pak, enggak usah iklan, dibuka bimbingan belajar, basi kali. Masih iklannya begitu Wirda ngomong di televisi, temui saya di 700 cabang pribama terdekat di kota Anda. Saya Wirda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, canggih, betul Pak. Anda tinggal nangkep aja dah. Anak masuk sama orang tuanya, jamu yang baik, jamu yang benar, layani yang baik, layani yang benar. Masa iya sih Pak? Kalaupun mereka enggak, Allah bayar gitu. Kalaupun mereka enggak, Allah bayar. Sesi berikut berarti sudah mulai masuk konten. Bagaimana perkawinan kita? Bagaimana pernikahan kita? Bagaimana sih saya menjadi sahabat saudara semua? Saya betul-betul kemudian menggaris bawahi, bukan dengan uang, perhatian. Kalau palanya udah benar, insya Allah ke bawah jadi benar. Kalau kita palanya mikir uang, maka bawah juga akan begitu. Gimana saya mau kerja Pak? Gimana saya mau jadi marketing? Selesai. Jangan lagi kita bicara uang. Gimana caranya saya bawa uang? Gimana caranya saya mau panduk? Ya repot. Udah tahu sekarang mas semua. Gampang enteng ke Allah mah. Bodoh aja udah. Ya Allah, saya sebagai manajer nih ditarget nih 1 bulan mesti sekian. Bisa apa saya ya Allah, kecuali Engkau saja yang menyelesaikannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keren kan? Saudara sebagai manajer gitu loh, datang ke Allah. Samping kanan langsung taruh laporan keuangan, laporan siswa, laporan taruh situ. Biar Allah baca. Biar Allah lihat. Ustaz gak boleh tuh, kata siapa gak boleh? Allah aja gak apa-apa, ente protes. Loh betul, saya tuh suka gak boleh, gimana gak boleh? Allah aja yang diminta gak apa-apa, ente ribet sendiri. Apa yang saudara harus lihat sebagai kebesaran Allah? Anda banyak Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian kata Allah, jangan bercerai-berai. Untuk membangun satu hotel haji dan umrah, saya hanya membutuhkan dalam tanda petik 15.000 orang. Saya mengundang 15.000 orang. 15.000 orang saya undang. Masing-masing saya ajak untuk berinvestasi 12 juta rupiah. Hotel ini memberi return kepada saudara-saudara semua atas izin Allah, kira-kira up and down 8% per tahun. Apa artinya dengan 8% per tahun? Itu sudah double bank Pak. Bila mana ada saudara yang pernah bekerja di bank, tahu dong kursnya berapa, rate-nya berapa. 1 tahun nggak nyampe 4% Pak. 3,7, 3,75. Itu pun kalau tabungan Anda deposito yang nilainya di atas 1-2 miliar. Kalau tabungan biasa mah di bawah 2%. Ente taruh di Anda 12 juta. Kurang lebih 900.000 setiap tahun ente dapat. Duit sia-sia. Kecil amat Pak Ustaz. Ada yang ngasih 20% sebulan. Kalau ada yang nawarin, Mas sini duitnya 10 juta, tak kasih you 20%. Saya bilang sama jamaah semua, pemirsa televisi, saya bilang segera tangkap orang ini. Karena orang ini menipu. Mana ada bisnis yang bisa ngasih 10%, 20% 1 bulan? Nggak wajar. Cepetan tangkap sebelum korbannya seperti yang sudah-sudah. Sampai 6 triliun loh. 6 triliun tuh. Ada satu yang berwujud koperasi, Masya Allah, 6 triliun. Kita normal-normal aja dah. Barangnya juga ada, hotel 12 juta kali 8%, kurang lebih 960. Kurang lebih itu 900.000. Dapat nih tiap tahun. Dang tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dapat. Tahun ke 10 dipulangin tuh yang 12 juta ke Hanafi. Nih 12 juta. Sementara tahun ke 11 terus tetap dapat tuh bagi hasilnya sampai diputuskan itu hotel dijual. Kalau hotel itu dijual bagi 2. Berapa pertumbuhannya? Sekarang aja 150 miliar saya bangun hotel itu. Sekarang udah naik. Bahkan udah ditawar sama orang, kalau nanti bulan Mei beroperasi Pak Ustadz, dan Pak Ustadz mutusin beli dijual, kami siap membeli 250 miliar. Bahkan orangnya itu udah tepok pundak saya di awal saya ajak mereka ke situ. Karena mereka tahu nih denah Tangerang, denah Bandara Soekarno-Hatta, perluasan 800 hektar. Perluasan bandara yang sekarang ini 800 hektar. Dan hotel di bandara selalu full okupansi. Lalu full okupansi. Saya ngajak satu pengusaha hotel, di awal saya unjukin hotel saya begini bla bla bla, kasih Allah, dia tepak pundak saya. Ustadz, gimana kalau kami pulangin duit Ustadz? Ustadz terima beres, dalam 4 bulan 5 miliar kami kasih. Saya bilang nggak mau. Nggak mau. Saya mau tawarin ke jamaah saya saja. Untung loh, ente naro nih 12 juta, 8% up and down kurang lebih, dang 10 tahun, terus dipulangin tuh, 12 juta. Habis itu tetap dapat, nggak hilang, tetap dapat sampai akhir hotel ini dijual. Kalaupun dijual, pasti angkanya naik bagi 2. Subhanallah. Nah yang mau itu bukan cuman ente, orang juga pada mau, cuman mereka nanya setornya bagaimana. Aneh tunjuk dari TV, mulai sekarang
pembelian saham hotel haji dan umroh bisa lewat seluruh cabang Primagama terdekat. Kita siapin mekanismenya. Nanti saya akan umumkan kepada orang-orang yang tidak mampu, silakan berangkat ke Primagama. Kalau saya pengen ikut, tapi ya Allah, saya cuma guru. Ya Allah, saya tukang ojek. Ya Allah, saya buruh. Pengen ikut, tapi nggak punya duit. Saya bilang sama mereka semua, datang ke Primagama terdekat. Ada solusi di sana. Datang nih orang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Ustadz yang nggak punya duit bisa nanya di sini. Betul Bu, ini dia resepnya. Dibuka sama ibu amplop, jeng, nomor 1, mintalah sama Allah. Keren. Kalau emang harus berhutang, berhutanglah setelah bertanya dengan Allah. Kalau emang harus ngambil kreditlah setelah kemudian kita bertanya kepada Allah. Kenalkan sama Allah. Ibu nggak punya duit, ya Pak, saya cuma guru biasa. Ya sudah, coba jajal 7 hari tanpa putus sholat duha, 7 pagi tanpa putus sholat duha, 7 malam tanpa putus sholat malam, 7 sholat 5 waktu di masjid suruh suami. Ibu kemari lagi hari ke-8, insya Allah yang udah berhasil. Kita lihat deh. Kalau dia melakukan nggak nyampe 7 hari, 4 hari dia datang. 4 hari dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau daftar yang haji umroh hotel. Ibu kan yang saya disuruh 7 hari kan. Ini alhamdulillah baru 4 hari. Ini 2. Subhanallah, luar biasa. Enggak, bukan atas nama saya, ada temen nitip. Oh, atas nama teman. KTP-nya bawa. Oh, KTP dia bawa nih, data-datanya. Bawa sertifikatnya. Dah, store dia ke temennya. Nih, udah gue bayar. Kata teman-teman Primagama, stafnya Ustadz di sana, makasih. Apa kata dia? 1 buat saya, 1 buat situ. Subhanallah. Allah. 700 cabang berarti 700 B. Subhanallah. Besok kalau ada nanti perusahaan dijual, nggak perlu kita ke bursa efek, nggak perlu. Nah ini yang kemudian saya ajarkan Muslim untuk bersatu. Ekonomi ini punya rakyat, tapi karena rakyat nggak bersatu, ekonomi ini jadi milik orang. Jadi milik orang ekonomi ini. Kita ini kan seperti rumah besar Pak, rumah besar. Padahal ente kalau ngelola koperasi aja nih, dan koperasi dijalankan dengan benar, kayak apa itu omsetnya? 300 rumah atau 700 rumah nih di satu komplek, tapi pada nggak ngomong, pada nggak bertegur sapa, pada tidak duduk mikirin bareng. Akhirnya yang jualan beras orang lain yang mikir, orang lain yang buka. Kita jadi konsumen lagi aja. Jadi konsumen. Saya kan membuat hotel haji dan umroh itu bapak-bapak ibu-ibu yang rahmat Allah, untuk mewujudkan daripada ngomong doang. Jemaah haji banyak, jemaah umroh banyak. Kok kita nggak punya pesawat, nggak punya hotel, nggak punya bus? Ya udah, daripada ngomong-ngomong doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat bandara Pak, 5 kilo dari bandara. Insya Allah cuma 5 menit di situ, 5 menit. Jam 1 pagi. Siang Pak, macet. Dari bandara itu cuma 5 menit. Kalau lagi traffic ya kira-kira 15-20 menit. Tapi itu dekat dibanding Jakarta. Saudara bayangin ya, saya duduk nih dengan Embraer. Saya duduk dengan produsen pesawat. Ada yang lucu Pak Purti. Waktu saya email-emailan sama mereka tuh bertanya, "Wahyu, siapa Anda?" Yusuf Mansur ini tidak dikenal di kalangan elit bisnis, apalagi ini mau main pesawat. Dia nggak tahu tuh 2008 saya beli 2 helikopter, nggak tahu mereka tuh. Saya Ustadz Pak, tapi 2008 saya beli helikopter. Saya berangkat ke Malaysia, saya ikut simulator ya Airbus 800. Pulangnya saya belanja itu helikopter 2. Betul,
SMS nih Ustadz Jeffrey dari Jakarta. Ada di mana Kiai? Ada di Malaysia. Ngapain? Lagi beli heli. Nggak percaya. Bun, hebat amat lo. Ntar kita minjem ya. 2008 pasti udah kaya. 2008 saya bilang Ustadz Jeffrey, Ustadz nggak usah minjem, aneh beliin 2. Ente 1, aneh 1. Tahun 2008 saya turun ke Jakarta bawa helikopter yang pakai remote. Pakai remote, dia nggak tahu. 2011 saya beli lagi 2 pesawat, saya taruh di lemari pojok sana pojok sini. Pakai nanya siapa Yusuf Mansur. Nggak benar nih bule 1. Saya terus terang bingung jawabnya Pak. Itu kira-kira 2 hari email itu tidak saya jawab. 2 hari email itu tidak, karena pengaruh kepada pencitraan. Jadi begini Pak, mereka baru mau bicara sama saya, mereka baru mau duduk sama saya kalau mereka tahu siapa saya. Dan ini masalah. Saya nggak jawab, saya sholat aja udah. Ya Allah, saya mau jawab apa? Iya Pak, karena si penghubungnya bilang kita pakai perusahaan orang lain aja Pak. Nanti saya pinjemin perusahaan orang lain, nanti pakai bendera dia. Saya bilang dah, ini yang bikin pengusaha jadi berantakan, yang nggak ada diada-adain. Ini dia. Bukan soal ngutangnya yang nggak boleh, nipunya yang nggak boleh. Belum waktunya lu punya penghasilan sekian, ditulisnya sekian. Belum waktunya lu punya jaminan sekian, ditulisnya punya jaminan sekian. Aslinya 500, ditipek jadi 5.000. Tambahin 0 Mungkin dia nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah nggak demen, belum cair aja lu bohong. Apalagi udah cair. Saya Yusuf Mansur ngajar tentang honesty, ngajar tentang kejujuran. No. Nggak saya bilang. Apa adanya aja. Tapi dia nggak mau Ustaz. Udah ntar ketemu jawabannya. Alhamdulillah ketemu. Tiba-tiba kepikiran saya. Gini. Saya tidak jawab dengan business letter, tapi saya jawab dengan bahasa saya, bahasa Yusuf Mansur. If you wanna know about me, just click Google and then type Yusuf Mansur. Soon you will know who am I. Bahasa saya aja udah no letter lah. Nah, habis dia bilang lampirkan CV, lampirkan pengalaman bisnis Anda, lampirkan kemudian dokumentasi dokumen rekening saudara. Wah, nggak ada rekening saya, rekening sedekah. Jadi saya jawabnya gitu aja. Kalau Anda pengen tahu saya, buka Google, klik Yusuf Mansur, ketik Yusuf Mansur, enter, cang, you will see who am I. Anda bakal tahu siapa saya. Kalau masih kurang saya bilang, lu lihat Antep jam 5. Sorry nih, bukan sombong. Ini masalah pride and proud. Ini masalah kewibawaan, kemuliaan. Dia pikir emang Ustadz punya duit apa? Setelah dia tahu, dia browsing barangkali, dia bilang, "Okay, I will sit with you and let's talk." Kita bicara, duduk bareng. Setelah saya duduk, ternyata saya mengetahui ternyata pesawat itu tidak mahal. Pesawat itu tidak mahal, 38 juta US dollar. Nggak mahal Pak. Kita lihat ya, seberapanya nggak mahal. Kita lihat. Kira-kira 38 juta US dollar, approx, katakanlah let's say 400 miliar. 400 miliar. Anda tahu berapa kalau dibagi sahamnya kepada 150.000 orang murid-murid saudara? Nggak ada artinya itu. Nggak ada artinya. Coba saudara hitung, nggak gede Pak, nggak gede. Saudara tahu jumlah jemaah umroh tiap bulan berapa? Kurang lebih 40.000 orang. 40.000 orang kurang lebih. Mereka punya duit 20 sampai 25 juta toh untuk bisa berangkat umroh. Artinya jemaah umroh itu bisa beli 2 setiap bulan. Bisa beli 2 setiap bulan. Allah karim.